bagi orang-orang ke dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah kategori orang jahat. Kemudian kategori orang yang hanya memanfaatkan kamu. Kemudian kategori orang-orang yang pelit, yang sekikirnya minta ampun. Kategori orang-orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa dan tidak mau melakukan sesuatu yang baik. Kemudian kategori yang kedua adalah saya orang baik. Saya orang yang dermawan, saya orang yang nice, saya orang yang suka bergaul, saya orang yang murah senyum. Kemudian kalau ditanya siapa yang akan diselamatkan? Oh, yang diselamatkan adalah orang yang baik. Saudara, itu adalah Injil dari setan dari neraka. Kamu tidak diselamatkan karena kamu baik. Kalau kamu diselamatkan, itu bukan karena perbuatanmu. Itu bukan karena usahamu, tapi teodoron, pemberian Allah. Tidak ada jasa manusia, tidak ada upaya manusia, tidak ada pekerjaan manusia yang dapat menjadi dasar dari keselamatan atau dapat dijadikan sebagai tambahan untuk diselamatkan. Seakan-akan Tuhan kerja separuh atau 75% atau 90%, sisanya 10%, 5% nanti saya yang tambahin. Tidak, itu Injil. Kalau engkau beritakan Injil yang begitu, itu Injil dari setan dari neraka. Dan kata Rasul Paulus, terkutuklah mereka, even malaikat dari surga memberitakan Injil yang lain, anatema, terkutuk. Kamu yang akan diutus memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, tidak boleh ada Injil yang lain yang engkau beritakan. Injil yang engkau beritakan haruslah Injil kasih karunia. Dunia ini tidak dibagi antara orang jahat dan orang baik. Dunia ini dibagi secara vertikal. Orang berdosa yang bertobat dan orang berdosa yang tidak bertobat. Itu pembagian kategori manusia menurut ajaran Alkitab. Semua orang, even yang baik, even yang nice, even yang rajin ke gereja, even yang rajin kasih kamu persembahan, harus dipanggil untuk bertobat. Karena tidak ada usaha, tidak ada pekerjaan manusia yang dapat menyelamatkannya kecuali Injil kasih karunia dari Allah Tritunggal. Yang ketiga dan yang terakhir, kalau engkau memberitakan Yesus yang sebenarnya dan engkau memberitakan Injil kasih karunia itu, dengarkan baik-baik anak-anakku. Kalau engkau memberitakan itu, dunia akan membenci kamu. Dunia akan menolak kamu, tapi tidak boleh mundur. Tidak boleh mundur. Tetap berdiri di atas mimbar dengan lantang memberitakan Yesus yang sebenarnya, memberitakan Injil yang sebenarnya. Karena bahkan Tuhanmu waktu ada di dalam dunia ini pernah berkata, mereka membenci kamu karena mereka telah terlebih dahulu membenci aku. Kamu tidak boleh mundur. Tidak boleh berkompromi. Tetap berdiri dengan otoritas dan wibawa dari Allah Tritunggal, memberitakan firman yang murni. Jangan menjual Injil hanya untuk perutmu. Jangan memangkas kebenaran hanya supaya orang senang dengan kamu, hanya supaya mereka kasih kamu satu piring nasi atau membelikan kamu baju. Hai anak-anakku, dengar, tidak boleh mengkompromikan kebenaran Injil. Berdiri dengan otoritas itu. Dan saudara lihat, malaikat berlaksa-laksa di sorga akan berdiri dengan pedang terhunus melindungi engkau. Karena bukankah dunia ini adalah milik dari Allah Tritunggal, dan semua malaikat yang masih taat sampai dengan saat ini tunduk kepada Allah Tritunggal. Mungkin saat ini orang melihatmu, orang ini kecil, pendek, seperti Lisar kan, pendek kan? Tapi waktu engkau ada di atas mimbar, wahai anak-anakku, waktu engkau ada di atas mimbar, engkau berbicara atas nama Allah Tritunggal, pemilik, pencipta langit dan bumi, dan satu-satunya penebus bagi dunia ini.
Dan sebelum Tuhanmu dan Tuhanku naik ke surga, Dia pernah berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Terus kibarkan panji-panji Injil Tuhan Yesus Kristus itu, dan jangan pernah turunkan dari tanganmu. Meskipun air mata, penderitaan, kelaparan, ketelanjangan, kekurangan, bahkan maut sekalipun, itu tidak boleh turun panji-panji Kristus itu dari tanganmu. Engkau harus tetap berdiri dari awal sampai dengan akhir, mempertahankan Injil itu. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian. Amin.